Lantas benarkah Herwanto menduga pihak kepolisian sebenarnya sudah mengetahui secara pasti apa isi dari dua alat bukti tersebut? Saya juga jujur aja, saya juga bingung kok CCTV ada belum dibuka. Padahal sejak CCTV diamankan sampai dengan persidangan kan waktunya panjang. Nah, saya meyakini CCTV itu sudah dibuka dan diketahui apa isinya. Kenapa saya meyakini bahwa kalau seandainya CCTV ini bisa dibuka, saya meyakini bisa membebaskan 8 terpidana sekarang. Tahun 2016 itu belum jadul, masih tahunnya adalah tahun digital. Handphone dari para terpidana masih ada. Itu kan tinggal handphonenya dinyalakan, kemudian dibuka handphonenya, itu akan terbuka kelihatan percakapannya, posisi para terpidana di mana, sehingga kita tidak cocok logi berdasarkan sains. Kemudian yang berikutnya juga saya meminta agar CCTV-nya juga dibuka. Logikanya begini, saya balik. Andai kata CCTV itu ya, begitu dibuka oleh pihak kepolisian dan isinya ternyata bisa membuktikan ya, mengarah kepada 8 terpidana yang saat ini sedang menjalankan hukuman, saya meyakini pasti pihak kepolisian akan membuka seterang-terangnya. Kenapa? Karena isinya mendukung sangkaan mereka. Sama juga handphone. Kalaulah handphone itu isinya chat-chatannya bisa mengarah, membuktikan bahwa ternyata isi dari handphone itu mengarah kepada 8 terpidana yang sekarang sedang menjalankan hukuman, pasti chatnya di-print, dibuka, ditunjukkan ke masyarakat. Kenapa? Ini hal yang menguatkan. Sampai sekarang pihak kepolisian masih dianggap masyarakat, dia salah tangkap kan? Logikanya kalau seandainya bukti itu mengarah kepada 8 terpidana, saya yakin pasti dibuka. Nah, saya balik lagi, kenapa tidak dibuka sama mereka? Saya menduga kuat justru ini kalau dibuka justru memperlihatkan bukanlah 8 terpidana pelakunya. Itu logika saya berpikir saya. Nah, saya tidak yakin kalau seandainya barang bukti dan benda-benda yang lain diamankan oleh pihak kepolisian itu yang mengarah ke terpidana justru tidak dibuka, saya tidak yakin. Saya meyakini kalau seandainya dibuka, ya, saya meyakini sangat seyakin-yakinnya ya bisa jadi justru ini bisa membebaskan 8 terpidana. Kami meminta pengadilan itu memutuskan memerintahkan tergugat dan penggugat membuka CCTV itu di muka persidangan dan disaksikan oleh umum. Nah, kenapa kami tidak minta bahwa kami bisa membuka? Enggak. Kami khawatir juga kalau seandainya kami buka, ternyata kan isinya juga tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh masyarakat kan. Jadi untuk menghindari prasangka buruk masyarakat, ya, jangan sampai juga nanti masyarakat ternyata menduga kami ada main-main kan. Nah, kami minta itu diperintahkan oleh pengadilan kepada kami, baik penggugat maupun tergugat, untuk membuka dan menyaksikan apa isi dari handphone dan CCTV. Nah, nanti kita komunikasi dengan ahli IT. Saya juga sudah mulai WA sama Mas Roy Suryo kan. Nah, kalau memang diperlukan ahli IT, ya kita hadirkan ahli IT. Kita buka di sana. Kita saksikan secara bersama-sama. Di sisi lain, ramainya percakapan soal isi chat almarhumah Vina di sosial media itu telah menimbulkan perspektif baru dan berbeda dari sederet fakta yang telah terlebih dulu terbangun dari kesaksian masyarakat sekitar, salah satunya Suroto. Mengingat sebelum ini kesaksian Suroto digadang-gadang dapat mengungkap kronologis yang sebenar-benarnya dari kejadian nahas almarhum Eki dan Vina. Lantaran ia mengaku sebagai orang pertama yang menemukan Vina dan Eki pada tahun 2016 silam. Lantas seperti apa Rasman Arif Nasution selaku kuasa hukum Suroto menanggapi kesaksian sang klien kini dinilai palsu karena kemunculan potongan percakapan dari almarhumah Vina? Munculnya percakapan tersebut justru menjadi tanda tanya besar bagi saya. Kenapa? Kok saudara Edwin selaku kuasa hukum dari Saka Tatal dan kawan-kawan baru sekarang memunculkan itu gitu. Padahal beliau itu kalau saya tidak salah dia itu pernah menjadi komisioner LPSK, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Benar kan? Eki kan? Nah, kemudian saya tanya kemarin sama dia, kenapa baru sekarang saudara Edwin keluarkan?
Nah, dia bilang pada waktu itu saya nggak begitu perhatian, terus ini saya keluarkan data-data ini setelah saya ingat lah. Pertanyaan saya, kalau data itu dimiliki secara formal oleh LPSK, karena posisi Edwin pada waktu itu adalah sebagai komisioner LPSK, artinya itu dokumen negara. Dokumen negara yang bersifat rahasia. Karena dia memeriksa data itu seluruhnya, divalidasi semua data percakapan itu berdasarkan posisi sebagai anggota komisioner LPSK. Nah, pertanyaannya, kenapa kok hari ini baru diledakkan? Kenapa hari ini beralaskan? Saya baru ingat. Lah, dulu kenapa kalian tidak tracking sampai percakapan itu? Kan pada waktu itu sudah ada. Dan saya sudah telepon Pak Suroto kemarin siang bahwa Pak Suroto bersumpah dan siap dikonfrontir dan siap diperiksa ulang, siap melakukan apa saja kecuali sumpah pocong. Karena sumpah pocong yang ramai hari ini menurut saya ini tidak perlu. Ini sikap yang barbar. Ini sikap yang tidak menurut saya mengikut azas style Europe kontinental. Di ajaran Islam pun tidak diajarkan sumpah pocong itu. Itu adalah budaya, itu adalah culture, adat istiadat. Ketika hukum formal yang kita anut sekarang hukum positif tidak dapat digunakan atau sudah tidak dipercaya lagi. Tapi apakah sumpah pocong mempunyai kekuatan hukum? Tidak. Apakah sumpah pocong mempunyai value? Tidak. Nah, karena itu saya tidak mau kita ini menjadi aneh.